Halo, selamat pagi, siang, ataupun sore bagi teman-teman yang mau menonton channel saya. Di sini saya sudah memegang sebuah novel yang berjudul Cinta di Dalam Gelas, karya dari Andrea Hinata. Tahulah siapa Andrea Hinata itu? Dia adalah seorang penulis yang dimana karyanya sangat menggelegar dan meledak pada tahun 2005 kalau tidak salah. Dia menulis sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Andrea Hirata ini terlahir dengan nama asli, kalian pasti tidak tahu nama aslinya. Nama aslinya itu adalah Akil Barak Bahrudin Seman Said Harun. Dia lahir di Belitung pada tahun 1982 dan dia lahir pada tanggal 24 Oktober. Bulan Oktober, bulan sasar, dan dia seorang penulis sangat-sangat berkesinambungan, cocok sekali. Nah, Andrea Hirata ini merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005 dan novel Laskar Pelangi itu ditulis selama 6 bulan dan itu merupakan sebuah pengalaman dia ketika kecil, ketika hidup di sebuah pulau terkaya di dunia atau di Pulau Belitung. Lalu dia juga menulis beberapa karya yang sangat luar biasa, yaitu Sang Pemimpi, Eden Solar, Maria Mahakarvo, Padang Bulan, dan Cinta di Dalam Gelas. Lalu juga ada 11 Patriot, Laskar Pelangi Songbook, dan juga Ayah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau baca buku ini, kalian wajib juga membaca buku yang pertamanya itu yang berjudul Padang Bulan, di mana Padang Bulan dan buku Cinta di Dalam Gelas ini sangat berkesinambungan, di mana buku Cinta di Dalam Gelas ini menceritakan sebuah cerita dari buku yang pertama, yaitu di Padang Bulan. Apa sih yang diceritakan di Padang Bulan? Nah, Padang Bulan ini adalah sebuah buku yang berkisah tentang si Enong. Enong itu merupakan gadis kecil yang ketika umur 14 tahun dia harus kehilangan sosok seorang ayah dan mengembangkan tugas, karena dia anak pertama, dia mengemban tugas sebagai seorang tulang punggung keluarga dan harus meninggalkan sekolahnya demi adik-adiknya dan mengambil sebuah pekerjaan, yaitu seorang pendulang timah di Belitung. Lalu cerita ini bermula ketika ibu dari Enong atau Salimah sedang kala itu diberikan kejutan oleh Jamjami, yaitu suami dari Salimah tersebut. Lalu kejutan itu merupakan sebuah sepeda, di mana 4 tahun yang lalu sebelum diberikannya sepeda itu, Salimah itu pernah meminta kepada Jamjami atau suaminya untuk bisa diberikan sepeda. Namun karena kondisi ekonominya juga dan juga keadaan yang tidak memungkinkan dari Jamjami untuk memberikan sepeda tersebut, jadi Jamjami memberikannya itu 4 tahun setelah dia meminta tersebut. Dan juga dia membelikan Enong sebuah kamus bahasa Inggris. Kenapa kamus bahasa Inggris? Karena Enong itu waktu sekolah itu sangat suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, hari demi hari dilalui oleh Enong. Jika ia lelah bekerja, karena dia seorang pekerja pendulang timah ya, ketika dia lelah bekerja, maka dia membuka lagi kamus Inggris yang diberikan oleh ayahnya itu. Lalu setelah dia lelah, terus baca buku, terus dia bekerja lagi bersemangat setelah mendapatkan timah pertama. Lalu Nong juga semakin giat bekerja untuk memperoleh uang demi uang untuk menafkahi keluarganya. Nah, di sisi lain dari novel itu juga menceritakan tentang Ikal dan juga Aling, di mana kisah cinta mereka itu diuji karena Aling akan dijodohkan dengan pria yang bernama Zinar. Nah, berbagai cara gila yang Ikal lakukan ini untuk mendapatkan kembali cintanya Aling ini sangat luar biasa, tetapi hasilnya tetap saja nihil. Tidak bisa menghendaki apa yang sudah dikehendakkan. Lalu Ikal pun menyerah dan memperjuangkan cintanya Aling itu. Aling pun mendatangi Ikal untuk memberikan undangan pernikahan dengan Zinar. Bagaimana perasaan Ikal ketika orang yang dia cintai itu menikah dengan orang lain? Luar biasa tersiksanya mungkin. Lalu ia menyelipkan sebuah puisi di kertas yang ditulisnya sewaktu SD ketika ia atau Ikal jatuh cinta kepada Aling. Sungguh cerita yang sangat ironis. Dan
Dan juga Ikal ini mempunyai sebuah bakat ataupun sebuah kebiasaan menulis puisi, dan dia dikenal sebagai penyair puisi. Dan singkat cerita, mereka itu bertemu. Ikal itu bertemu dengan Nong, dan Ikal sering membantu Nong membuat tugas menulis puisi dalam kamus bahasa Inggrisnya yang berjudul Bulan di Atas Kotak Kecilku yang Ditinggalkan Zaman. Luar biasa kan judulnya. Singkat cerita ya, dalam perjalanan hidupnya, Nong kemudian bertemu dengan Ikal yang akhirnya bisa mengenalkan Nong dengan Ninoka Stronovoli, di mana dia itu adalah seorang grandmaster perempuan cantik internasional. Sebagai kejutan dari kisah Nong di novel Padang Bulan itu, novel Cinta di Dalam Gelas ini menceritakan penjelasan nasib Nong. Ia kemudian berurusan dengan seorang preman pasar guys, seorang laki-laki yang bercita-cita menjadi teknisi antena parabola, dan seorang grandmaster perempuan tingkat dunia yang berasal dari Gergoa. Lalu novel Cinta di Dalam Gelas ini menampilkan kisah catur dan kebiasaan-kebiasaan unik orang Melayu kampung pada permukaannya. Namun, jika bersedia membongkar lebih dalam dari buku ini, Cinta di Dalam Gelas ini, dapat dimaklumi bahwa Andrea Hirata ini telah melalui waktu bertahun-tahun untuk melakukan riset tentang sosial dan juga kultur serta watak manusia dalam hubungan-hubungannya dengan lingkungan. Coba baca deh ke kalian. Saya tidak akan terlalu meng-spill dari isi dalam ini supaya kalian penasaran juga membaca buku ini. Dan juga novel ini itu sesungguhnya bukan tentang catur, melainkan tentang bagaimana seorang perempuan menegakkan martabatnya dengan cara yang sangat elegan, tentang perspektif politik kaum marginal dan juga tentang falsafah pendidikan yang dari perempuan. Namun pada ceritanya sebenarnya di sini tuh banyak tentang cerita catur, tapi garis bawahi aja bahwa cerita ini bukan tentang sebuah catur. Ketika kalian baca, maka kalian akan paham di mana di sini tuh dibahas tentang bagaimana falsafah pendidikan untuk perempuan dan juga tentang perspektif politik di kaum marginal tersebut. Lalu saya membaca sebuah kutipan dalam sebuah tulisan ini yang disampaikan oleh sebuah Nong, yang disampaikan oleh Nong bahwa berikan aku sesuatu yang paling sulit, maka aku akan belajar. Luar biasa kan kata-kata tersebut. Nah, kata perempuan yang bahkan tidak tamat SD itu, atau kata Nong tersebut, melalui perempuan itu pula penulis novel ini ataupun Andrea Hirata berkesimpulan bahwa belajar adalah sikap berani menentang segala ketidakmungkinan. Ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh seorang yang bukan penakut. Coba garis bawahi. Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh profesional, orang yang bukan penakut. Jadi ketika Anda bisa menyampaikan bahwa Anda berani, maka belajarlah dengan giat dan belajarlah menjadi seseorang yang hebat dan rajinlah membaca. Menurut saya, dari kelebihan dari buku ini, dalam bukunya itu Andrea Hirata mengajak pembaca untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Terus saja pada penulisnya itu Andrea Hirata selalu mengedepankan ataupun membahas tentang kisah-kisah di Belitung. Nah, meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk kerukunan Tionghoa yang berasal dari daerah lain. Nah, Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang dengan jelas menunjukkan nilai sastra di dalam buku ini. Bahkan Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Seperti apa yang telah dipelajari dalam bahasa Indonesia, kalau teman-teman tahu tentang majas personifikasi, di mana benda-benda mati dianggap hidup dan bisa menyampaikan sebuah kata ataupun bergerak seperti layaknya manusia. Lalu alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan haknya. Ya. Seorang wanita dalam buku ini memperjuangkan haknya untuk menjadi nilai terpenting dalam buku Cinta di Dalam Gelas. Lalu alur yang disampaikan juga seperti membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama. Sangat luar biasa, gadis umur 14 tahun yang sudah berjuang menafkahi keluarganya dan juga berjuang membiayai adik-adiknya, dan dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah demi itu. Luar biasa. Seperti Nong dan juga Mariamah.
Selain itu juga dalam novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Tentu saja dengan kelebihan-kelebihan tersebut, menurut saya ada beberapa kekurangan dari buku Cinta di Dalam Gelas ini. Yang pertama itu di balik kalimat, ada beberapa kalimat yang contohnya itu Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pantang-panting menyelamatkan diri. Nah, itu tuh terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Menurut saya, bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur dengan jelas, hal ini cukup membuat bingung pembaca, di mana itu istilah-istilah yang ada dalam catur mungkin yang tidak saya pahami juga, dan mungkin teman-teman kalau misalnya paham berarti teman-teman mantap, bagus. Tapi kalau misalnya orang awam membaca buku ini tentang aturan tersebut, maka apa sih ini gitu, terpontang-panting bagaimana sih, oh ini seperti apa. Nah, itu menurut saya kekurangannya di sini. Beberapa kalimat-kalimat yang mungkin tidak dijabarkan secara jelas oleh Andrea Hirata. Lalu menurut saya simpulan dari setelah saya membaca buku ini adalah buku ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Karena para remaja, karena kesan-kesan positif ini bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Tentu saja seorang remaja ketika di umur-umur seperti itu harus menjadi sosok seorang pejuang keras, pejuang kehidupan, pejuang segalanya demi keluarga seperti Maria. Dan juga latar tempat cerita ini juga membuat pembaca dapat mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Daerah Belitung, mungkin karena saya orang Jawa, saya tidak tahu Belitung, tapi saya pernah ke Bangka Belitung. Di sana itu dengan culture yang berbeda dengan Jawa, itu sangat luar biasa, kekayaannya luar biasa, keindahannya luar biasa. Nah, teman-teman, selain itu juga buku ini membuat pembaca dapat mengetahui bahwa sastra itu tidak membosankan, bahwa sastra itu tidak selalu tentang romantis ataupun tentang kesedihan. Sastra juga dapat menyangkut paut segalanya, di mana sastra ini memberikan sebuah pemahaman tentang pembaca, bagaimana pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan juga saya terpikat oleh tulisan ini karena luar biasa. Andrea Hirata mencerminkan sosok dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Cinta di Dalam Gelas ini sebagai sosok yang luar biasa. Terima kasih Andrea Hirata telah menulis novel Cinta di Dalam Gelas. Itulah resensi ataupun sebuah review, sebuah pembahasan ataupun sebuah pembedahan terkait buku yang berjudul Cinta di Dalam Gelas, novel kedua dari Dwi Logi Padang Bulan. Jangan lupa membaca dan juga menulis tentang sebuah karya sastra.